Anda kembali lagi di Profit dan kita lanjutkan kembali dialog kita. Selanjutnya saya ingin ke Pak Ariswin. Pak Ariswin, kita ketahui ada 42 fintech yang mengembalikan izin terdaftarnya. Nah, seperti apa terkait dengan hal ini dan juga apa yang terjadi sehingga para fintech ini mengembalikan izin mereka? Eh, dari data di tahun 2021 ini totalnya itu ada 42 ya yang mengembalikan. Nah, jadi mungkin saya flashback itu yang tadi saya sampaikan di bulan Februari 2020 waktu kita melakukan moratorium itu dimulai, itu jumlahnya 161 platform peer-to-peer yang ada di data kita, di mana sebagian terbesar itu adalah terdaftar. Jadi dengan kondisi ekosistemnya, bagaimana mereka bersemangat gitu ya pada waktu itu, kalau kita bandingkan dengan industri yang lain yang ada di IKNB khususnya asuransi, itu butuh waktu yang relatif lebih panjang ya, sampai dengan 2020 itu jumlahnya baru 142. Bayangin perusahaan fintech peer-to-peer start sekitar tahun 2017-an, Februari 2020 udah 161. Dan ini teknologi ya, digital. Nggak ketemu nih, orangnya nggak ketemu orang gitu ya, nggak kayak di bank. Nah jadi, waduh, padahal tadi yang disampaikan oleh Mark juga, Pak Taufik juga, ini kan menyediakan platform ini kan menyediakan kesempatan yang punya uang atau lender ini menyalurkan kredit melalui jasa platform. Dia juga nggak kenal juga nih dengan borrowernya gitu kan. Nah, jadi tentu ini perlu perhatian betul dalam pengaturannya. Nah, jadi sebenarnya total itu kalau kita balik lagi ke Februari 2020 yang 161, saat ini jumlahnya udah yang masih terus ini 107. Jadi sebenarnya lebih dari 42 kalau kita hitung mulai dari moratoriumnya. Jadi udah kurang lebih 54 gitu ya. Nah, beberapa di antaranya memang dari hasil evaluasi waktu melakukan proses perizinan, ketahuan bahwa proses yang waktu mereka terdaftar itu nggak dimanfaat dengan baik untuk betul-betul bisa mengejar izin sesuai dengan ketentuan POJK dan SOP yang ada di OJK pengawas. Nah, macam-macam penyebabnya. Ada yang tidak memenuhi minimum transaksi yang harus dilakukan. Ada yang memenuhi minimum transaksi itu menjelang menjelang proses perizinan, terus waktu mau di site visit gitu. Jadi numpuk tuh transaksi kecil-kecil tapi jumlah transaksinya banyak. Nah, kita bilang ini sih mau serius apa enggak gitu kan. Nah, yang normal-normal itu kan mestinya sejak dia dapat status terdaftar ya udah ada pertumbuhan gitu ya, growth yang memang reasonable. Jadi kita juga bisa lihat bahwa ini memang serius untuk berusaha di bidang ini. Kemudian berikut juga terkait dengan modal. Ya, dari masa evaluasi kita itu kita melihat memang banyak yang melakukan pinjaman kepada pemegang saham. Padahal ini kan komitmennya itu ini platform, jadi pemegang sahamnya harus komit untuk ini memang modalnya gitu ya, serius bisnis di sini. Yang lain juga kesiapan SOP-nya, kemudian juga sistem ya. Kita tentu ketentuannya beroperasi di Indonesia, kendali terhadap sistem itu ya di Indonesia gitu kan. Tapi mohon maaf, ada juga yang kendalinya nggak di Indonesia. Nah ini juga nggak memenuhi syarat gitu kan. Dan setelah dibicarakan dalam beberapa kali perundingan, diskusi, ternyata memang dengan ancer-ancer waktu akan dicabutnya moratorium, itu kelihatannya nggak bisa masuk. Nah, OJK juga nggak OJK juga memperhitungkan ya effort yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi kepada mereka-mereka yang bersedia akhirnya menyerahkan, mengembalikan tanda terdaftarnya, kita sampaikan bahwa nanti pada waktu moratorium dicabut, saudara-saudara bisa mendaftar lagi.
Dan tentu juga ada insentif nanti yang kita akan Baik. berikan kepada yang bersedia. Tapi kalau nggak bersedia, sampai waktunya moratorium tidak juga selesai, ya itu masuk daftar udah nggak bisa lagi berusaha di industri jasa keuangan peer-to-peer ini. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kalau Pak Taufik sendiri sebagai pelaku industri seperti apa melihat terkait dengan moratorium ini? Apakah lebih baiknya dibuka saja agar industri lebih kompetitif, Pak Taufik? Iya, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riswinandi, kemudian juga Mark Bruni. Kalau kita dengar dari Pak Riswinandi tadi, intinya OJK ini kan dilematis ya. Dalam satu sisi kalau dilonggarkan, terlalu longgar, itu ada pemain-pemain yang memang niatnya kurang baik atau nakal dari sisi penyelenggara bisa masuk. Kemudian juga dari sisi user juga nanti bisa masuk, sehingga ada satgas gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa memaklumi dari sisi penyelenggara, apalagi sekarang ini OJK sudah semakin pengalaman, semakin mengerti, semakin ilmunya lebih cukup dibanding tahun 2016-2017. Jadi apa yang dilakukan oleh OJK ini sebetulnya tetap untuk menyehatkan industri ini. Jadi kita kalau ada yang terpaksa mengembalikan perizinan dan lain-lain, itu memang diberi bimbingan oleh OJK bahwa nanti kalau sudah memenuhi syarat bisa mendaftar lagi. Jadi sudah sebegitu baiknya sebetulnya dari sisi OJK, dalam arti ya kita mengerti bahwa OJK ini dilematis ya, terlalu longgar juga nanti ada potensi-potensi yang negatif yang tidak menyehatkan, tapi terlalu ketat juga industri ini nanti tidak tumbuh gitu. Jadi kita sangat-sangat mendukung gitu dari sisi penyelenggara gitu, Mbak Monica. Oke, berarti pelaku industri ini cukup pendukung begitu ya terkait dengan moratorium ini. Oke, next I'm going to Betul. Mark. Mark, we do know that there's also a tighter operating license to be imposed for new fintech companies from this regulation. So, do you think the new regulation will challenge the industry? I think it will challenge some of the players in the industry, and I think the reason why that is that out of the 130 odd players in the industry, you have a core at the top of the industry who are well, and they're industrializing, and they've really made themselves into significant institutions. But then in the industry also, there's the players who probably haven't really evolved to the stage where they could call themselves an institution, a financial institution. And so, operating with skeleton staff and perhaps not operating to the standards that we'd hope for within the industry. And I think, so maybe amongst that bottom tier of players, it might have a negative effect on them. But I think overall for the industry itself, I think it's a great move, because it means that those players who aren't up to meeting the strict standards, they shouldn't be dealing with people's money, basically. And so, having those standards come in and having those standards be a bit stricter, it really helps everyone in the industry to lift their game. And I think the industry is adapting, and the industry is constantly evolving. And remembering the industry has only been around for less than a decade now. And for the industry to grow to where it is today, I think it's a fabulous accomplishment for the entire industry. And I think as the industry grows, obviously OJK is one step ahead of the game and keeping up and making sure that the regulation evolves as well, just to keep things in check. So, yeah, thanks, Monica. Oke, thank you Mark. Selanjutnya saya ingin ke Pak Riswin. Pak Riswin, kita ketahui bahwa fintech ilegal atau fintech bodong ini menjadi permasalahan yang cukup serius yang ada di negara kita. Menurut Anda, apakah diperlukannya undang-undang terkait dengan permasalahan ini yang mungkin lebih ketat atau lebih kuat lagi ke depannya? Iya, makasih. Jadi tadi sudah disampaikan ya, saya lihat tadi ada video tadi juga mengutip apa yang disampaikan oleh sekretariat dari Satgas Waspada Investasi, Pak Tongam. Jadi memang perlu ya supaya bisa dilakukan tindakan yang lebih keras. Karena dengan dengan dukungan teknologi ini, mereka yang sudah ditindak, dibekukan atau di-ban oleh Satgas Waspada Investasi itu tetap bisa hidup lagi pakai brand yang lain gitu ya, tetap aja gitu. Nah, jadi kalau ada undang-undang itu, teman-teman di Satgas ini bisa lebih, kerjanya juga bisa lebih lebih ada cover aturan yang jelas ya,
masyarakat paham ini aturan undang-undang, jadi mudah-mudahan menjadi efek jerah gitu ya. Baik. Nah ini itu situasinya. Jadi memang dibutuhkan, dan kita memang lagi masukkan juga ini di omnibusnya undang-undang sektor jasa keuangan yang sedang diproses, supaya ini masuk di ini juga di bagian itu untuk memperkuat industri ini juga kita. Oke, kalau untuk undang-undang sendiri, apakah sudah ada pembahasan dengan DPR, Pak Ariswin? Saya belum tahu ya, tetapi di antara kita dengan Kementerian Keuangan sebagai koordinatornya untuk undang-undang ini, diskusinya cukup intens karena ada beberapa hal yang akan dimasukkan juga di situ selain yang fintech ini. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin ke Pak Taufik terkait dengan banyaknya fintech-fintech ilegal dan juga fintech bodong yang pastinya merugikan masyarakat. Menurut Anda sebagai pelaku industri, apakah diperlukan undang-undang yang lebih ketat lagi ke depannya? Ya, betul. Jadi kaitannya dibutuhkan undang-undang atau tidak, itu karena kita membutuhkan satu tindakan yang bisa membuat ada efek jerah. Jadi kalau efek jerah itu bisa dibangunnya dengan undang-undang, dan dari undang-undang itu ada yang bisa mekanisme pemidanaan untuk pelaku-pelaku fintech yang nakal, itu sangat bagus. Karena mungkin saat ini Pak Tonggam dan kawan-kawan ini mungkin belum punya tools gitu ya untuk yang memberi penegasan sehingga adanya efek jerah buat pelaku-pelaku yang memang niatnya nakal gitu dari awal. Sehingga ini akan mengganggu sehatnya industri ini dan merugikan masyarakat banyak. Nah, disitulah memang ada kebutuhan adanya undang-undang, bisa jadi itu memang akan menjadi bagus untuk bisa ada efek jerah dari sisi situ, Mbak Monica. Oke, berarti kalau untuk pelaku industri sendiri setuju begitu ya Pak ya, undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen ini diperkuat seperti itu? Betul, setuju. Dalam rangka tadi untuk menyehatkan industri ini dan tidak merugikan masyarakat, jadi sebaliknya justru ingin manfaatnya yang ingin kita capai lebih banyak. Gitu. Seperti itu Mbak Monica. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin ke Mark. Mark, we do know that another main challenge is illegal fintech in the country charging a very high interest rate for the customers. So what sorts of approach have been done to educate the consumers regarding this? Yeah, so at Queenworks, we have a very active YouTube and social media presence, and we use that presence to not only educate our customers about our own products, but also to give our customers a warning about sometimes some things that are happening in the industry. And I think as Indonesia's largest fintech player by a number of registered users, we have almost a million registered users on our platform. So that gives us a very powerful voice in the community to be able to use our platform and to educate people. I think it was only about a week ago, we actually put out an email blast to our users about some of the scams that were actually happening at the moment. And, and we actually gave them a number of pointers about things to look out for. Players that are, charging exorbitant interest rates, players who aren't registered with OJK, players who you can't find any sort of online presence for, and you can't find them in the list of registered users on the OJK website. And so highlighting a few of those things to our users, using our up to 1 million registered users, and then giving them the information they need to make sure that they're making the best financial decisions for themselves and they're not getting played by those players. Okay. Mark, we've also seen how the fintech industry emerged and boom in the country for the past few years. So what is the future of financial technology companies in Indonesia in your point of view? Yeah, so at Queenworks, we've now distributed over 3.5 trillion rupiah in loans since inception, and that's a huge amount. But it's also an amount that's just going to keep going. We're dispersing 5 times more today than we were a few years ago. But the story of fintech is actually it's finance industry always follows the main industry. Wall Street always follows Main Street, and wherever Main Street is going, financials will go. And so, in Queenworks, we do a digital SME confidence index, and we publish that every 6 months. And in our last SME confidence index that we released for the first half of this year, we found that 48% of digital SMEs showed an average sales performance increase of 44% compared to the 2020 report. So that's almost half of the digital SMEs in the country that are digitizing, and then they're increasing their sales.
And so as Indonesia's small businesses, small and medium businesses go online, the financial system is actually going online as well. And so, where the business is happening, the money's always going to follow. And so that's the story of fintech here. That trend is going to continue. We're going to see the major players moving more and more online, and then we're going to see obviously the upstarts and the challenger brands like Coinworks ourselves moving online and making a much bigger presence. The SME and the digital business story in Indonesia has a long way to play out, especially post-COVID when things start to grow again. Okay, so this is just the beginning in your point of view ya. Oke, selanjutnya saya ingin ke Pak Taufik terkait dengan masa depan industri fintech di negara kita. Seperti apa Anda melihatnya Pak Taufik? Ya, kalau saya lihat dari pengalaman kita di Dana Syariah dan teman-teman di fintech, itu yang pertumbuhannya luar biasa. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Riswinandi dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa pertumbuhan dana kelolaan yang melalui fintech ini year on year pertumbuhannya rata-rata 117%. Itu kalau secara umum. Bahkan untuk syariah, alhamdulillah pertumbuhannya bahkan 300% atau 3 kali lipat. Itu di situ menunjukkan bahwa demand atau permintaan dari masyarakat akan pembiayaan yang mudah, yang murah, inklusif itu melalui teknologi ini luar biasa besar. Sehingga sebetulnya yang kita lakukan adalah kalau bisa kita menumbuhkan lagi startup atau layanan-layanan atau penyelenggara-penyelenggara ini yang bisa mengakomodasi permintaan yang luar biasa besar dan tumbuh itu gitu. Jadi kalau saya seringkali sampaikan dalam beberapa kesempatan, ayo kita teman-teman yang punya gagasan, yang punya akses untuk membentuk menjadi penyelenggara, ini ada ketimpangan yang luar biasa antara sisi permintaan di satu sisi, tapi supply-nya atau penyelenggara yang menyediakan layanan-layanan melalui fintech yang mudah, murah, inklusif, ini kurang. Jadi kita berharap banyak lagi teman-teman fintech-fintech lain yang tentu ya yang memenuhi syarat yang diatur oleh OJK, karena syarat-syarat ini kan memang untuk menyehatkan industri ini. Jadi gambarannya seperti itu Mbak Monica. Di satu sisi kita melihat permintaan luar biasa besar, tapi penyelenggara kurang. Artinya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya fintech ini masih sangat dibutuhkan. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, berarti prospek ke depannya ini masih sangat besar seperti itu ya Pak Taufik. Oke, selanjutnya saya ingin ke Pak Riswin. Secara singkat saja, seperti apa Anda melihat masa depan dari industri fintech ini di negara kita, Pak Riswin? Iya, baik. Terima kasih. Jadi nyambung yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, memang demikian keadaannya ya. Jadi pertumbuhannya itu memang sangat signifikan sekali. Jadi kalau dilihat akumulasi pertumbuhan penyaluran dananya, kalau secara nilai rupiahnya sampai dengan Agustus 2021 ini sudah mencapai 249,94 triliun. Tapi yang mengembirakan bahwa outstanding-nya itu sampai dengan Agustus itu 26 triliunan gitu lah. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa uang itu betul-betul berputar. Uang itu nggak hilang. Jadi orang yang meminjam, yang benar meminjamnya, yang disalurkan benar, itu menggunakan dana-dana dari platform peer-to-peer ini dengan baik, sehingga kan tadi jumlah yang disalurkan kan ratusan triliun ya, tapi ternyata bisa di-maintain outstanding itu di bawah itu. Nah, ini artinya berputar gitu kan. Jadi memang dari waktu ke waktu yang kita selalu himbau kepada perusahaan fintech peer-to-peer ini, dengan dukungan teknologi itu kan mereka bisa beroperasi secara luas tanpa batas gitu kan. Nah, memang masuk di segmen apa ini gitu, industri yang produktif atau yang konsumtif. Nah, ini juga menjadi pengalaman dari masing-masing perusahaan peer-to-peer dengan data-data pengalaman yang mereka peroleh. Kemudian memang yang harus kita bangun juga kesempatan di luar Jawa. Yang di Jawa ini memang konsentrasinya lebih banyak nih ya. Jadi yang di luar Jawa ini saya juga memahami, mungkin sambil belajar lah teman-teman di peer-to-peer ini memahami bagaimana sih pengusaha-pengusaha di sana gitu kan. Untuk ada market intelligence juga mungkin ya untuk disalurkan gitu. Jadi kalau lihat dari angka-angka ini sih cukup optimis. Yang penting mereka betul-betul bisa menyiapkan ekosistemnya ya. Jadi umumnya yang punya ekosistem untuk target penyaluran itu akan lebih baik. Karena sumber pembayaran kembalinya ini udah jelas nih dari bisnis modelnya.
Jadi ini benar-benar produktif gitu ya. Nah yang kedua, karena ini tadi menggunakan dana masyarakat ya, people's money yang disampaikan oleh Mark tadi, di dalam istilahnya transparansi dari masing-masing perusahaan platform peer-to-peer ini kita juga akan melakukan perbaikan. Kalau sekarang ini kan orang menilai kualitas platform A, platform B, platform C ini mungkin hanya dari tingkat ininya nih, TKB, tingkat keberhasilan menyelesaikan transaksi ya, yang umumnya sekarang ini di Agustusnya itu 98,23%. Nah ini mencerminkan bahwa non-performance-nya itu adalah 100 kurang 98. Tapi nanti kita akan tambahkan juga ya, termasuk dengan kolektibilitas dan lain-lain. Jadi memang platform ini jadi pilihan dari orang-orang yang memiliki dana untuk dia mau invest melalui platform yang mana. Nah, jadi platform akan berlomba-lomba secara transparan menjelaskan kualitas kerjanya mereka. Orang jadi percayanya sama ini, sama platform yang ini. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita hari ini terkait dengan masa depan dari industri fintech. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Rizminandi Idris. Lalu kemudian ada juga CEO dan juga founder dari PT Dana Syariah Indonesia, Taufik Aljuri, dan juga Mark Bruni, Chief Financial Officer dari Coinworks. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama Pak Rizminandi, Pak.